Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembangunan, di sini saya Rani Zainatul Laili dengan NIM 1810116 akan mempresentasikan materi terkait konsep dan siklus perencanaan pembangunan. Langsung saja pada slide pertama. Ya, dapat dilihat bahwasannya pengertian perencanaan pembangunan dapat diartikan menurut para ahli. Di sini ada menurut Jinghan di tahun 1984 mengartikan perencanaan pembangunan yaitu pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu pemerintah pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Todaro, ahli dari perencanaan pembangunan, mengartikan perencanaan pembangunan sebagai suatu upaya pemerintah secara sengaja untuk melakukan koordinasi pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat pertumbuhan dan beberapa variabel utama dalam perekonomian nasional. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui apa itu tujuan pembangunan. Yang pertama, mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Yang kedua, pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan untuk masyarakat daerah. Yang ketiga, menambah dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan pendataan dan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang maupun generasi di masa yang akan datang. Selanjutnya, ada 3 tahapan dalam perencanaan. Yang pertama, dirumuskan dan ditentukannya suatu tujuan. Yang kedua, pengujian atau analisis pada opsi yang disediakan. Yang ketiga, pemilihan rangkaian kegiatan agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Good governance ini diartikan sebagai seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi, baik swasta maupun negeri, untuk menentukan suatu keputusan. Ada 3 good governance, yaitu negara atau pemerintah, biasa disebut juga state. Yang kedua, sektor swasta atau dunia usaha, atau juga dikenal sebagai private sector. Yang ketiga, yaitu masyarakat atau society. Lalu dalam perencanaan juga terdapat 10 prinsip good governance yang telah disebutkan tadi. Yang pertama dan kedua yaitu partisipasi dan penegakan hukum. Yang ketiga dan keempat yaitu transparansi dan kesetaraan. Yang kelima dan keenam, daya tanggap serta wawasan ke depan. Yang ketujuh dan kedelapan, akuntabilitas dan pengawasan. Yang kesembilan dan terakhir, efisiensi dan efektivitas serta profesionalisme. Lalu ada definisi praktis perencanaan pembangunan daerah. Dapat diartikan sebagai suatu usaha sistematik dari berbagai pelaku, baik umum ataupun pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi, dan aspek lingkungan lainnya. Adapun tujuan dari praktis perencanaan tersebut, yang pertama, menghasilkan dokumen perencanaan sebagai alat koordinasi bagi semua stakeholders. Yang kedua, mengarahkan strategi bagi pelaksanaan pembangunan agar harapan dan tujuan pembangunan dapat tercapai. Yang ketiga, memberikan pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi. Yang terakhir, memberikan umpan balik dan rekomendasi bagi perencanaan selanjutnya. Ya, di materi ini yang paling menarik itu siklus perencanaan pembangunan daerah, di mana siklus ini menggambarkan tahapan-tahapan dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama yaitu pemahaman daerah, di mana pemerintah harus memahami daerah tersebut, potensi dari daerah tersebut, ataupun sebagainya, dengan cara pengumpulan dan pengolahan data serta informasi. Data dan informasi merupakan sesuatu yang berbeda, di mana data itu
belum diolah oleh pemerintah, namun informasi itu sebuah data yang telah diolah. Lalu selanjutnya analisis dan diagnosis. Analisis dan diagnosis ini merupakan suatu hal yang sangat penting karena tanpa adanya analisis dan diagnosis tidak akan ada di tahapan selanjutnya. Mengapa suatu analisis dan diagnosis dikatakan penting? Karena pemerintah melakukan perbandingan dan pemeriksaan terhadap data dan informasi yang sejenis ataupun tidak. Lalu yang keempat, penetapan visi dan misi, di mana setelah kita mengetahui, dianalisis datanya, pastinya kita harus menetapkan visi dan misi. Visi dan misi tersebut berhubungan dengan tujuan, di mana perumusan tujuan ini juga sangat penting agar dapat ditetapkannya suatu sasaran. Setelah sasaran tersebut tersusun lalu ditetapkan, selanjutnya pemerintah mengidentifikasi strategi alternatif. Setelah ditetapkannya sasaran, maka pemerintah akan mengidentifikasi strategi alternatif, di mana strategi ini berfungsi untuk tujuan ke depannya agar masyarakat dan daerah tersebut dapat maju. Lalu yang berikutnya, pengujian alternatif strategi atau program, di mana setelah kita mengidentifikasi strategi tersebut, maka pemerintah tidak langsung menetapkan strategi tersebut di suatu daerah, namun harus tetap dilakukan uji. Uji ini dilakukan untuk menyaring atau untuk lebih merincikan apa saja strategi alternatif yang akan dilaksanakan. Setelah itu dilakukan seleksi alternatif dan ditentukannya program tersebut. Lalu setelah ditentukannya, maka pemerintah akan melakukan penganggaran, di mana penganggaran ini dilaksanakan agar program-program tersebut dapat terlaksana. Lalu setelah adanya anggaran, maka pemerintah melakukan pelaksanaan atau implementasi atas program-program tersebut. Dan yang terakhir, setelah dilaksanakan dan berjalan dengan baik, maka pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi untuk program-program yang telah dilaksanakan agar dapat lebih baik lagi di program-program selanjutnya yang akan pemerintah lakukan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.